Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun aw kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Surat Al-Baqarah ayat 99 sampai 103. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah? Dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, yaitu kitab Taurat, melemparkan kitab Allah ke belakangnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaiton-syaiton pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir, yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan,
Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara suami dengan istrinya. Dan mereka itu, para ahli sihir, tidak memberikan mudarat dengan sihirnya kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Kalau mereka mengetahui, sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Dulur-dulur seiman, demikian tadi terjemahan dari ayat 99 sampai 103 dari surat Al-Baqarah. Dulur-dulur seiman, Imam Abu Ja'far mengatakan berkaitan dengan makna firman dalam surat Al-Baqarah ayat 99 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan seterusnya sampai akhir ayat. Itu dimaksudkan sesungguhnya kami, dalam hal ini Allah, telah menurunkan kepadamu Muhammad alamat-alamat yang jelas yang menunjukkan akan kenabianmu. Tanda-tanda tersebut adalah terkandung dalam kitabullah, Al-Quran, yang menyangkut rahasia ilmu-ilmu Yahudi dan rahasia-rahasia mengenai berita yang mereka simpan rapi. Juga mengandung berita kakek moyang mereka, berita tentang apa yang terkandung dalam kitab-kitab mereka yang hanya diketahui oleh para rahib dan ulama mereka saja. Dan hal-hal yang telah diubah-ubah oleh para pendahulu dan generasi penerus mereka, yang berani mereka mengubah hukum-hukum yang ada di dalam kitab Tauratnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan hal tersebut kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, melalui Al-Quran, melalui kitab Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Maka sesungguhnya hal tersebut seharusnya merupakan tanda-tanda yang jelas bagi orang-orang yang menyadari keadaan dirinya dan tidaklah membiarkan dirinya termakan oleh rasa dengki dan kesombongan yang membinasakan. Mengingat setiap orang yang memiliki fitrah yang sehat niscaya membenarkan semisal apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa ayat-ayat yang jelas. Bukti-bukti tersebut merupakan ciri khas yang dihasilkan oleh Nabi SAW tanpa melalui proses belajar yang dituntut oleh seorang manusia. Tidak pula mengambil sesuatu dari manusia seperti yang disebutkan oleh Al-Daha dari Ibnu Abbas, yaitu berkaitan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 99 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Dulur-dulur seiman, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Nabi membacakan Al-Quran kepada mereka dan memberitahukan kepada mereka setiap pagi dan petang di antara keduanya. Sedangkan di kalangan mereka engkau ketahui adalah ummi atau buta huruf. Tetapi Nabi memberitahukan kepada mereka semua hal yang ada di kalangan mereka sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka yang di dalamnya terkandung pelajaran dan penjelasan, tetapi sekaligus menjadi hujah bagi mereka, dalam hal ini kaum Yahudi, seandainya mereka mengetahui. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadanya Muhammad ibnu Abu Muhammad
dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Ibnu Suryah Al-Qatwaini berkata kepada Rasulullah SAW, "Hai Muhammad, engkau tidak mendatangkan kepada kami sesuatu yang kami kenal, dan Allah tidak menurunkan kepadamu sesuatu ayat pun yang jelas yang menyebabkan kami mengikutimu." Maka Allah menurunkan firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 99, yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik." Dulur-dulur seiman, Malik ibnu Sa'id, yaitu seorang Yahudi, mengatakan ketika Rasulullah SAW yang telah menjadi utusan Allah dan memperingatkan kepada mereka mengenai perjanjian yang diambil oleh Allah atas diri mereka, yaitu kaum Yahudi, dan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sehubungan dengan perkara Nabi Muhammad SAW tersebut, yaitu Allah tidak menjanjikan kepada kami tentang Muhammad dan dia tidak mengambil janji apapun atas diri kami. Itulah jawaban orang Yahudi. Maka Allah menurunkan firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 100, yang artinya, patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah? Dan setiap mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya. Dulur-dulur seiman, Al-Hasan Basri mengatakan berkaitan dengan makna firman Al-Baqarah ayat 100 ini, yaitu yang artinya bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman, itu adalah memang benar. Tiada suatu perjanjian pun di muka bumi ini yang mereka lakukan, melainkan mereka pasti melanggarnya dan merusaknya. Mereka, orang-orang Yahudi ini, mengadakan perjanjian di hari ini, dan besoknya mereka pasti merusaknya. Menurut As-Saddi, makna la yu'minuna ialah mereka tidak beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah, "Nabadha fariqum minhum," yang artinya bahwa perjanjian itu dirusak oleh segolongan orang-orang dari kalangan mereka, yaitu kalangan orang-orang Yahudi tersebut. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir mengatakan bahwa asal makna dari An-nabaz ialah membuang dan melemparkan. Karena itu anak yang hilang biasanya disebut manbus, yakni diambil kata dari an-nabaz. Itu yang disebut nabis bagi buah kurma dan buah anggur dimasukkan ke dalam kemudian dilempar ke dalam air. Dulur-dulur seiman, kaum yang disebut dalam ayat ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka merusak perjanjian mereka dengan Allah yang telah disebut sebelumnya, yaitu mereka bersedia memegangnya dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang sebenarnya. Lebih ironis lagi, mereka mengiringi hal tersebut dengan kedustaan kepada Nabi SAW yang diutus kepada mereka, juga kepada seluruh umat manusia. Padahal perihal Rasul tersebut telah termaktub dalam kitab mereka, yaitu Taurat, mengenai sifat-sifat dan ciri-ciri khasnya serta berita-beritanya, dan mereka diperintahkan di dalamnya agar mengikuti Rasul tersebut, mendukungnya dan menolongnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman surat Al-A'raf ayat 157, yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka, dan seterusnya hingga akhir ayat. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 101, yang artinya, dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, dan seterusnya hingga akhir ayat. Dulur seiman, segolongan dari kalangan mereka, yaitu orang Yahudi ini,
melemparkan kitab yang ada di tangan mereka, yang ada di dalamnya terkandung berita gembira mengenai kedatangan Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat ini disebutkan wara azhurihim, artinya di belakang punggung mereka, yakni mereka meninggalkannya seakan-akan mereka tidak mengetahui apa isinya. Sebagai gantinya mereka memusatkan perhatian untuk mempelajari sihir serta menjadi pengikutnya. Karena itulah mereka bermaksud mencelakakan Nabi SAW. Lalu mereka menyihirnya melalui sisir, buntelan secari kain, dan ketandan kering, pohon kurma yang disimpan di bawah batu di pinggir sumur Arwam. Orang yang melakukan hal ini dari kalangan mereka ini adalah seorang lelaki yang dikenal dengan nama Labid ibnul Asam. Semoga laknat Allah menimpanya. Dan semoga Allah memburukkannya. Maka Allah memperlihatkan hal tersebut kepada Nabi SAW dan menyembuhkannya serta menyelamatkannya dari sihir tersebut. Seperti yang dinyatakan dalam kitab Sahihain secara panjang lebar dari Siti Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, yang hadisnya akan diketengahkan kemudian. Dulur-dulur seiman, As-Saddi mengatakan berkaitan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 101 yang artinya, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah dan membenarkan kitab-kitab yang ada pada mereka. Itu maksudnya ketika Nabi SAW datang kepada mereka, yaitu para orang Yahudi ini, mereka menentangnya dengan kitab Taurat dan mendebatnya. Tetapi pada akhirnya kitab Taurat sepaham dengan Al-Quran. Lalu mereka meninggalkan kitab Taurat dan mengambil kitab Asif serta sihir Harut dan Marut. Karena tidak setuju dengan Al-Quran. Karena itu pada akhir hayat disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 101 ini, yaitu kalimat yang artinya seolah-olah mereka tidak mengetahui. Dulu seiman, Qatadah mengatakan sehubungan dengan tafsir ayat 101 surat Al-Baqarah yang artinya seolah-olah mereka tidak mengetahui, itu maksudnya adalah sesungguhnya kaum yang bersangkutan, itu maksudnya dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi tersebut, itu mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah. Tetapi mereka menjauhi pengetahuan mereka itu dan menyembunyikannya serta mengingkarinya. Itulah yang disebut dengan seolah-olah mereka tidak mengetahui. Dulur iman, Al-Aufi dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Dulur seiman, maksudnya adalah tersebutlah dulu ketika kerajaan Nabi Sulaiman terlepas dari tangannya, maka murtadlah segolongan jin dan manusia. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Setelah mengembalikan kerajaan kepada Sulaiman, maka orang-orang pun berjalan sesuai dengan hukum agama seperti semula. Sungguh Sulaiman dapat menemukan kitab-kitab mereka, lalu menguburnya di bawah singgasananya. Tidak lama kemudian Nabi Sulaiman pun meninggal dunia. Akan tetapi manusia dan jin dapat menemukan kitab-kitab tersebut setelah Nabi Sulaiman wafat. Lalu mereka berkata, kitab inilah yang diturunkan oleh Allah kepada Sulaiman. Tetapi Sulaiman menyembunyikannya. Maka mereka mengambil kitab-kitab tersebut dan menjadikannya sebagai agama. Lalu turunlah firman Allah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 101 ini, yaitu yang artinya, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada mereka hingga akhir hayat dan seterusnya. Artinya mereka mengikuti kemauan hawa nafsu mereka yang dibacakan oleh setan-setan, yaitu alat-alat musik
dan permainan serta segala sesuatu yang melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id al-Ashaj, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Al-A'mash, dari Al-Minhal, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Asif adalah juru tulis Nabi Sulaiman. Dia adalah orang yang mengetahui Ismul A'zam dan mencatat segala sesuatu atas izin Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman mengubur catatan tersebut di dalam singgasananya. Ketika Nabi Sulaiman wafat, catatan tersebut dikeluarkan oleh setan-setan. Lalu mereka menyisipkan catatan mengenai sihir dan kekufuran di antara tiap dua baris. Mereka mengatakan inilah yang dulu diamalkan oleh Sulaiman. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa setelah ada keterangan dari syaitan, maka orang-orang yang tidak mengerti mengkafirkan Sulaiman dan mencaci makinya. Tetapi para ulama dari kalangan mereka hanya diam. Orang-orang yang bodoh dari kalangan mereka terus-menerus mencaci maki Nabi Sulaiman. Hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikutnya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ayat 102 dari surat Al-Baqarah, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidaklah kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan itulah yang kafir dan mengerjakan sihir. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir mengatakan bahwa Abu Sa'id Salimah Ibnu Junadah As-Sawai menceritakan, telah menceritakan kepada kami Muawiyah dari Al-A'mash, dari Al-Minhal, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, yang menceritakan sebagai berikut. Tersebutlah bahwa Nabi Sulaiman bila hendak memasuki kamar mandi atau menggauli salah satu istrinya, terlebih dahulu ia akan menyerahkan cincinnya kepada pembantu pribadinya, yaitu seorang wanita. Kemudian Allah hendak menguji Nabi Sulaiman alaihissalam dengan ujian yang dikehendakinya. Maka di suatu hari Sulaiman menyerahkan cincinnya kepada pembantunya. Lalu datanglah setan dalam rupa Sulaiman dan berkata kepada pembantu Sulaiman, serahkan cincinku. Si pembantu menyerahkan cincin itu kepadanya dan ia segera memakainya. Ketika setan memakainya, maka tunduklah semua setan, jin dan manusia kepadanya. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa Nabi Sulaiman datang kepada pembantunya itu dan berkata kepadanya, berikan cincinku kepadaku. Si pembantu berkata, engkau dusta, engkau bukan Nabi Sulaiman. Sejak saat itu Nabi Sulaiman mengetahui bahwa hal itu merupakan cobaan yang ditimpakan kepada dirinya. Ibnu Abbas berkata bahwa di hari-hari kekuasaan itu setan-setan menulis berbagai macam kitab yang di dalamnya terkandung sihir dan kekufuran. Lalu mereka menguburnya di bawah singgasana Raja Sulaiman. Setelah Sulaiman wafat, mereka mengeluarkan kitab-kitab itu dan membacakannya di hadapan semua orang. Lalu mereka berkata, sesungguhnya dahulu Sulaiman dapat berkuasa atas manusia melalui kitab-kitab ini. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa setelah itu semua orang berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Sulaiman dan mengkafirkannya. Setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, maka diturunkanlah ayat 102 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah berfirman yang artinya, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak melakukan sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir, yang mengerjakan sihir. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid
telah menceritakan kepada kami Jarir dari Husain ibnu Abdurrahman dari Imran, yaitu Al-Haris, yang menceritakan ketika kami berada di rumah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tiba-tiba datanglah seorang lelaki. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepadanya, dari manakah kamu? Lelaki itu menjawab, dari negeri Irak. Ibnu Abbas bertanya, dari bagian mana? Lelaki itu menjawab, Kufah. Ibnu Abbas bertanya lagi, bagaimanakah beritanya? Lelaki itu menjawab, ketika aku meninggalkan mereka, mereka sedang hangat membicarakan Ali radhiyallahu anhu berangkat menuju ke arah mereka untuk memerangi mereka. Maka Ibnu Abbas merasa kaget dan mengatakan, tidak pantas kamu katakan demikian. Hanya orang yang tak berayah yang mengatakan demikian. Seandainya kami percaya dengan apa yang diberitakannya itu, pasti kami tidak mau menikahi wanita-wanitanya. Tidak pula membagikan harta warisannya. Ingatlah, sesungguhnya aku akan menceritakan kepada kalian tentang jawaban yang sebenarnya. Bahwa dahulu setan-setan mencuri pendengaran di langit. Lalu seseorang dari mereka datang membawa kalimat hak yang telah didengarnya. Tetapi bila hendak ia sampaikan, maka ia mencampurinya dengan 70 kedustaan. Dulu seiman, Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa kalimat-kalimat tersebut sempat memperoleh perhatian banyak orang hingga meresap ke dalam hati mereka. Maka Allah memperlihatkan hal tersebut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Nabi Sulaiman mengubur catatan-catatan itu di bawah kursi singgasananya. Tetapi setelah Nabi Sulaiman wafat, setan jalanan bangkit lalu berkata, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian simpanan terlarang yang tiada simpanan seperti simpanan itu? Ia berada di bawah kursi singgasananya. Lalu mereka mengeluarkannya dan setan itu berkata, ini ilmu sihir. Maka orang-orang menggandakan catatan-catatan tersebut dari generasi ke generasi yang lain, sehingga sisanya adalah yang sekarang hangat dibicarakan oleh penduduk Irak. Dulu siman, lalu Allah menurunkan firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir dan mengerjakan sihir. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Dulu seiman, Imam Hakim meriwayatkan dalam kitab Mustadraknya dari Abu Zakaria Al-Ambari, dari Muhammad ibnu Abdus Salam, dari Ishaq ibnu Ibrahim, dari Jarir, dengan lapas yang sama. Asadi mengatakan sehubungan dengan tafsir dari firman Allah ayat 102 dari surat Al-Baqarah, yang artinya dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, itu yang maksudnya adalah itu yang dimaksud dengan mulki Sulaiman, ialah di masa kerajaan Sulaiman. Tersebutlah pada saat itu, pada masa itu, bahwa setan-setan sering naik ke langit, lalu sampai pada suatu kedudukan yang darinya mereka dapat mencuri pendengaran. Lalu mereka mencuri sebagian dari perkataan para malaikat tentang apa yang bakal terjadi di bumi, menyangkut perkara-perkara kematian, atau hal-hal yang gaib dari suatu kejadian. Kemudian setan-setan itu menyampaikan hal tersebut kepada tukang-tukang tenun. Lalu tukang-tukang tenun atau juru ramal menceritakan kepada manusia hal tersebut. Dan ternyata kejadiannya mereka jumpai seperti apa yang dikatakan oleh para tukang tenun tersebut. Setelah para juru ramal percaya pada setan-setan tersebut, maka setan-setan itu mulai berdusta kepada mereka dan memasukkan hal-hal yang lain ke dalam berita yang dibawanya. Mereka menambah 70 kalimat pada setiap kalimatnya. Lalu orang-orang mencatat omongan itu ke dalam buku-buku, hingga tersiarlah di kalangan Bani Israel bahwa jin mengetahui hal yang gaib. Dulu seiman,
Kemudian Nabi Sulaiman mengirimkan utusannya kepada semua orang untuk menyita buku-buku itu. Setelah terkumpul, semua buku-buku itu dimasukkan dalam peti, lalu peti itu dikuburkan di bawah kursi singgasananya. Tiada suatu setan pun yang berani mendekat ke kursi tersebut, melainkan ia pasti terbakar. Nabi Sulaiman berkata, "Tidak sekali-kali aku mendengar seseorang mengatakan bahwa setan-setan itu mengetahui hal yang gaib, melainkan aku pasti menebas batang lehernya sebagai hukumannya." Dulur-dulur seiman, setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia dan semua ulama yang mengetahui perihal Nabi Sulaiman telah tiada, lalu mereka diganti dengan generasi sesudahnya, maka datanglah setan-setan dalam bentuk seorang manusia. Setan itu mendatangi segolongan kaum Yahudi, kaum Bani Israel, dan berkata kepada mereka, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian sesuatu perbendaharaan yang tidak akan habis kalian makan untuk selama-lamanya?" Mereka menjawab, "Tentu saja kami mau." Setan itu berkata, "Galilah tanah di bawah kursi singgasananya." Maksudnya singgasana Sulaiman. Setan pergi bersama mereka dan memperlihatkan tempat tersebut kepada mereka. Sedangkan dia sendiri berdiri di salah satu tempat yang jauh dari tempat tersebut. Mereka berkata, "Mendekatlah kamu ke sini." Setan menjawab, "Tidak, aku hanya di sini saja dekat dengan kalian. Tetapi jika kalian tidak menemukannya, kalian boleh membunuhku." Mereka menggali tempat tersebut dan akhirnya mereka menjumpai kitab-kitab itu. Ketika mereka mengeluarkannya, setan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Sulaiman dapat menguasai dan mengatur manusia, setan-setan dan burung-burung hanyalah melalui ilmu sihir ini." Setelah itu setan tersebut terbang dan pergi. Maka mulai tersebarlah di kalangan manusia bahwa Sulaiman itu adalah ahli sihir. Dan orang-orang Yahudi atau Bani Israel mengambil kitab-kitab itu. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, mereka mendebatnya dengan kitab-kitab tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 102. Yang artinya padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir dan mengerjakan sihir. Dulur-dulur seiman, Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan, sesungguhnya orang-orang Yahudi pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW di suatu masa mengenai hal-hal yang terkandung dalam kitab Taurat. Tiada suatu pertanyaan pun darinya yang mereka ajukan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada beliau, apa yang dijadikan senjata oleh beliau untuk membantah mereka. Setelah mereka melihat jawaban tersebut, mereka berkata, "Orang ini lebih mengetahui dari kami tentang apa yang diturunkan oleh Allah kepada kami." Dulur-dulur seiman, sesungguhnya mereka menanyakan kepada Nabi SAW tentang ilmu sihir serta mendebatnya dengan ilmu tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu Al-Baqarah ayat 102. Yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir dan mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dulur-dulur seiman, sesungguhnya setan-setan itu dengan sengaja membuat suatu kitab. Lalu mereka mencatatnya di dalamnya tentang sihir dan tenung serta hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal tersebut. Lalu mereka menguburnya di bawah kursi singgasana Nabi Sulaiman, sedangkan Nabi Sulaiman sendiri tidak mengetahui hal yang gaib. Setelah Nabi Sulaiman wafat, lalu mereka atas petunjuk setan mengeluarkan buku sihir itu dan memperdayakan manusia dengan kitabnya itu. Mereka mengatakan kitab inilah yang dahulu disembunyikan oleh Sulaiman yang menggunakan untuk melampiaskan kedengkiannya terhadap manusia. Maka Nabi SAW menceritakan kisah-kisah yang sesungguhnya. Dan mereka, yaitu orang-orang Yahudi tersebut, kembali ke tempat tinggalnya dari sisi beliau
SAW dalam keadaan tak berdaya karena hujah mereka sudah dipatahkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah surat Al-Baqarah ayat 102 yang artinya dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, itu maksudnya dulu-dulu setan-setan sering mencuri-curi pendengaran dari wahyu. Maka tidak sekali-kali mereka mendengar suatu kalimat dari wahyu, melainkan mereka tambahi dengan 200 kali lipat. Hal yang semisal dari mereka sendiri. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan utusan untuk mencatat hal tersebut. Setelah Nabi Sulaiman wafat, maka setan-setan menemukan catatan itu, yaitu ilmu sihir. Lalu mereka mengajarkannya kepada manusia. Dulur-dulur seiman, Sa'id ibnu Jubair mengatakan, dahulu Nabi Sulaiman merampas semua ilmu sihir yang ada di tangan syaitan. Kemudian ia kubur ilmu tersebut di bawah kursi singgasananya, yakni di dalam gudangnya, sehingga setan-setan tidak dapat mencapainya. Kemudian setan-setan mendekati manusia dan berkata kepada mereka, tahukah kalian ilmu apakah yang dipakai oleh Sulaiman untuk menundukkan setan-setan angin dan lain-lainnya? Mereka menyetujui pendapat setan. Lalu setan berkata kepada mereka, sesungguhnya kitab itu ada di dalam gudang rumahnya, tepatnya di bawah kursi singgasananya. Lalu setan membujuk manusia untuk mengeluarkannya dan mengamalkannya. Dulur-dulur seiman, orang-orang Hijaz mengatakan dahulu Sulaiman mengerjakan ilmu sihir tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya Nabi SAW mengenai wahyu dan membersihkan nama Sulaiman alaihissalam dari sihir tersebut. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 102, yaitu dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Maka setan-setan itulah yang kafir dan mengerjakan sihir. Dulur-dulur seiman, Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar mengatakan bahwa setelah setan-setan mengetahui kewafatan Nabi Sulaiman ibnu Nabi Daud alaihissalam, maka mereka dengan sengaja menulis berbagai macam ilmu sihir. Di dalamnya dicatatkan bahwa barang siapa yang ingin mencapai sesuatu hendaklah ia melakukan ini dan itu. Setelah semuanya terhimpun, lalu mereka mencatatnya ke dalam sebuah buku. Lalu mereka cap dengan memakai cap seperti cap Nabi Sulaiman. Mereka mencatat judulnya dengan kalimat sebagai berikut. Inilah semua yang dicatat oleh Asib ibnu Barqiyah, teman dekat Nabi Sulaiman ibnu Daud. Di dalamnya tergandung perbendaharaan berbagai ilmu yang langka. Kemudian mereka mengubur buku tersebut di bawah kursi singgasana bekas Nabi Sulaiman. Tidak lama kemudian buku tersebut digali oleh sisa-sisa Bani Israel. Setelah menemukannya, mereka berkata, demi Allah, kerajaan Sulaiman hanyalah tegak melalui ilmu ini. Lalu mereka menyebarkan ilmu sihir di kalangan manusia, mempelajarinya dan mengajarkannya. Maka tiada sesuatu pun dari ilmu sihir itu dimiliki oleh seseorang, melainkan orang-orang Yahudi jauh lebih banyak darinya. Semoga lahana Allah menimpa mereka. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan di antara wahyu yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenai diri Nabi Sulaiman ibnu Nabi Daud, dan menyebutnya sebagai salah seorang dari kalangan rasul-rasul Allah, maka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah mengatakan, tidakkah kalian heran dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad ini? Dia menduga bahwa Sulaiman ibnu Daud adalah seorang nabi. Demi Allah, tiada lain, Sulaiman itu hanyalah seorang ahli sihir. Maka Allah pun berfirman dengan surat Al-Baqarah ayat 102. Yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir dan mengerjakan sihir.
dan seterusnya hingga akhir ayat. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Husain Al-Hajjaj dari Abu Bakar, dari Sa'ar Ibnu Husab, dan seterusnya, yang menceritakan ketika kerajaan Nabi Sulaiman dirampas dari tangannya, maka selama Nabi Sulaiman absen, setan-setan mencatat ilmu sihir. Setan-setan tersebut mencatat bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan sesuatu dan sesuatu, hendaklah ia menghadap ke arah matahari dan mengucapkan mantra ini dan mantra itu. Barang siapa yang hendak melakukan ini dan itu, hendaklah ia membelakangi matahari dan mengucapkan mantra ini dan itu. Setan-setan itu mencatat semuanya dan menamakan catatannya itu dengan suatu judul, yaitu inilah yang dicatat oleh Asib Ibnu Barkiyah buat Raja Sulaiman Ibnu Daud, mengandung perbendaharaan ilmu, rahasia ilmu yang terpendam. Dulur-dulur seiman, ketika Nabi Sulaiman mengetahui catatan-catatan itu, maka ia menguburnya di bawah kursi singgasananya. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, iblis berdiri lalu berkhutbah dan mengatakan, "Hai manusia, sesungguhnya Sulaiman itu bukanlah seorang nabi, melainkan ia seorang penyihir. Maka carilah ilmu sihirnya itu di antara barang-barang miliknya dan rumah-rumahnya." Kemudian iblis menunjukkan kepada mereka tempat Nabi Sulaiman mengubur kitab-kitab tersebut. Maka mereka berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Sulaiman adalah seorang penyihir. Inilah sihirnya. Dengan sihir ini kita diperbudak dan dengan sihir ini kita dikalahkan." Orang-orang yang beriman mengatakan, "Tidak, bahkan dia adalah seorang nabi lagi mukmin." Dulur-dulur seiman, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW menceritakan perihal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, maka orang-orang Yahudi mengatakan, "Lihatlah oleh kalian Muhammad ini, dia mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Dia menyebut Sulaiman bersama para nabi, padahal sesungguhnya Sulaiman itu hanyalah tukang sihir yang dapat menaiki angin." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Abdul A'la As-San'ani, telah menceritakan kepada kami Al-Mu'tamir Ibnu Sulaiman, mengatakan bahwa ia pernah mendengar Imran Ibnu Jarir mengatakan dari Abdul Mijaz bahwa Nabi Sulaiman mengikat tiap-tiap ekor kuda dengan sebuah janji. Untuk itu, bila seorang lelaki memperolehnya dalam perang, maka Sulaiman memintanya, lalu ia harus menyerahkannya. Maka orang-orang menambah sajak dan sihir. Lalu mereka berkata, inilah yang diamalkan oleh Sulaiman ibn Daud. Karena itu makanya Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 102 ini. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.